Teman-teman, jadi saya akan menunjukkan tuh mungkin komponen untuk merakit power 150 watt ya, komponen aja. Nanti kalian bisa pakai box, terserah mau pakai box kayu atau box plat, itu terserah saya. Ini akan saya tunjukkan aja komponen-komponen yang penting ya dalam hal untuk merakit power 150 watt. Tapi di sini saya menggunakan yang simpel-simpel aja ya. Ya teman, ini banyak sekali dijual di toko-toko online, yang nggak ada masalah ya. Betul, yang saya tunjukkan ya ini intinya ya ini. Tapi kalau teman-teman mau tambahin aksesoris seperti modul bluetooth atau mungkin premic atau apa, terserah ya. Akan saya tunjukkan yang inti-intinya aja ya teman-teman ya. Jadi komponen sederhana inilah yang yang nantinya bisa bunyi kalau teman-teman bisa merakitnya itu udah ngerti, teman-teman bisa ini sudah bisa bunyi ya teman-teman. Jadi kita kupas sedikit ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, yang teman-teman lihat. Nah ini bahan-bahan dasarnya ya teman-teman. Jadi kita kupas dulu karena kan untuk 150 watt ya. Jadi saya tunjukkan dulu. Yang pertama adalah ini adalah driver, yaitu OCL 150 watt ya. Ini produk diproduksi oleh GM. Ini adalah salah satu driver yang sudah include dengan transistor finalnya jengkolan ya. Ini jengkolan, ini MJS ya. Ini dari MJS. Saya nggak tahu MJS itu Malaysia atau apa. Yang pasti ini MJS. Yang pasti ini bukan Malaysia gitu ya. Ini MJS ya teman-teman, MJS. Saya nggak tahu apakah kepanjangannya Malaysia atau apa, saya nggak tahu. Kalau yang versi Malaysia itu di atas di sini tulisannya Malaysia ya, ada tulisan di atas di Malaysia. Itu harganya mahal, untuk TR final jengkolannya itu mahal, untuk Malaysia itu mahal. Nah untuk GM ini idealnya berapa sih untuk driver ini ya teman-teman? Sebenarnya idealnya itu 20 volt teman-teman ya. Sebenarnya idealnya 20 volt, tapi kalau 25 itu masih oke lah, masih maksimal aja 25 ya kalau pakai MJS. Tapi kalau kalian mau ganti dengan TR finalnya pakai Toshiba yang LUT 524 aja lah. LUT 524 kan harganya tidak terlalu mahal ya, cukup murah. Itu mungkin teman-teman bisa kasih 25 sampai 32 volt, gak apa-apa. Driver ini bisa kok sampai 32 volt. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, ini bisa karena saya sudah pernah nyoba sampai 32 volt. Tapi kalau untuk 40 volt nggak bisa teman-teman ya. Karena kalau teman-teman melihat dari skema di sini kan 40 mana tuh. Nah ini kan 42 volt ya. Nah artinya gini, 42 volt itu kalau sudah disearahkan, artinya tegangan itu kan masuk ke driver ini kan 40 volt lebih ya. Kalau kalian ngasih 20 volt ya, 20 volt dari trafo, 20 volt VAC ya 42, bener kan, 40 volt lah, kurang lebih 40 volt kalau diarahkan. Itu dimaksudkan seperti itu sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini ditulis 42 volt dari pabrik, itu sebenarnya menginginkan untuk tegangan dari trafo atau tegangan VAC itu 20 volt. Idealnya memang 20 volt teman-teman ya, 20 volt memang dari sana. Dari 42 itu kalau sudah disearahkan ya, sudah jadi PSU yang seperti ini. Nanti kalau dicek kan dia akan naik 2 kali lipat ya teman-teman ya. Jadi yang masuk ke sini ya segitu. Jadi makanya di sini ditulis 42 volt. Kenapa nggak sampai 50 ya? Jadi itu idealnya ya 40, dan idealnya sebenarnya 20 volt. 20 volt itu dari trafo itu ya. Ini ke trafo. Nah, di 20 volt. Nah, kita ini seperti ini. Nah ini driver yang cukup banyak sekali diminati ya di pasaran saya. Nah, bagus banget untuk hasil suara bassnya, sudah cukup, menurut aku udah keren banget ya. Jadi nggak ada kecacatan, menurut saya itu keren. Bassnya itu jedung, dia larinya itu sebenarnya dia ini flat ya, low mid hitnya rata, tapi dia lebih ke low nya itu lebih dapat gitu. Dia itu kalau dirasa-rasain ada dung ya. Ini bahannya ya teman-teman. Terus yang kedua, pilihan saya untuk tune control ya, kalau teman-teman nggak mau ribet ya, tune controlnya seperti ini. Nah ini tune control kemarin baru aja saya beli dan sekarang harganya sudah ada beda ya, ada kenaikan dikit. Nanti link pembeliannya saya taruh di bawah aja, saya kalian bisa beli di sana aja. Nah ini ada tune control yang sudah ada turbo bassnya, jadi ini praktis banget ya. Tegangan masuk 12 volt, nanti teman-teman bisa kasih tambahan 7812 ya, nanti kasih 7812. Kalau mau diikutkan PSU utama nanti tambahin resistor ya,
Jadi di sini kasih resistor, ambil dari ground sama plus, kasih resistor 2K2 terus ditambah 7812. Kalau mau diikutkan PSU utama itu bisa banget ya. Nah, ini adalah tune control yang hanya cuma ada bass, treble, balance sama volume, tapi ini tune control mantep banget ya, enak banget suaranya, pas gitu aja. Dia tuh tidak terlalu over bassnya, karena memang di sini kan sudah ada pengaturan bassnya. Bassnya itu enggak terlalu dak gitu, dia itu dung-dungnya itu pas gitu teman-teman. Nah, ini ada sakar. Jika teman-teman mau menggunakan turbo bass, ini akan pencet ke sini. Kalau enggak ya seperti ini, dia akan hanya bass sama treble aja yang berfungsi, tidak melewati turbo bass ya. Ini harganya terjangkau teman, mumpung masih harga di bawah 50. Teman-teman kalau mau beli silahkan beli aja, linknya akan di bawah ya, soalnya harganya sekarang udah naik nih, baru aja naiknya. Nah, terus untuk ini bahannya ya, ini bahan kecil-kecilan ya. Nah, ini adalah PSU, ini jawara saya adalah PSU audio ya. Jadi teman-teman bisa lebih dikit gitu ya, istilahnya tuh ya, keluar dikit budget lah. Teman-teman saya sarankan, saya tidak merekomendasikan, tidak mewajibkan, teman-teman bisa beli PSU ini merek audio, ukurannya bisa disamakan dengan saya juga boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Beli per komponen karena ini saya merakit sendiri ya. Nah, ini 63 volt 4700, tapi ini bener-bener full ya. Jadi elko ini bener, bukan elko kaleng-kaleng ya, elko bener, elko. Pokoknya intinya ada harga, tentu ada kualitas ya. Ini kualitasnya jos gandosnya. Ini ukurannya 63 volt 4700 ya. Jadi pas untuk trafo yang sudah saya beli. Nah, untuk trafonya sendiri saya pakai trafo 5 ampere Wijoyo ya. Memang harganya kalau dihitung-hitung sama merek Orient sama apa itu kan juga produk dari Bell juga ya. Ini Wijoyo menurut saya ya, kalau udah dipakai, dikasih bahan, memang hangat tapi tidak terlalu panas-panas banget ya, panasnya wajar, hangat wajar gitu. Jadi ini menurut saya pribadi dia lebih kayak tenaganya lebih apa ya, kayak kalau dirasa-rasai tenaganya lebih bagus ya daripada trafo yang lain yang bukan dari Wijoyo, maksudnya di bawahnya ini, di bawah harga ini ya. Ini menurut saya lebih bertenaga kalau menurut saya, meskipun cuma 5 ampere kecil sih kalau menurut saya. Ini aja sih bahan-bahannya, trafo ya, terus PSU dan tune control, dan juga sekaligus driver. Ini bahan-bahan dasar aja. Jadi ini saya jamin sudah bunyi ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal tambahkan untuk apa ya, PSU non simetris untuk tune control ya, tambahan dulu aja. Kalau yang pasti ini bahan-bahan dasarnya, harganya tidak terlalu cukup mahal ya, harganya terjangkau, semua ada di toko online, semuanya ada, tinggal teman-teman check out gitu aja ya. Nah, kalau driver pilihan saya memang ini ya, dari dulu saya 150 watt. Jadi ibarat katanya driver, kalau menurut saya ya driver bersejarah kalau di dalam dunia elektronik saya itu. Ini ada driver sejarah. Kenapa kok bersejarah? Nah, suatu saat akan saya kasih tahukan ya nanti. Nah, seperti ini ya drivernya. Saya beli ini sudah ratusan kali driver saya 109 watt, bukan yang pertama, tapi udah ratusan kali, udah banyak sekali aku beli driver seperti. Aku tahu betul harganya dulu dari harga 60.000, 70, 80 sampai sekarang 120 harganya. Harganya 120.000 teman-teman sekarang ini. Memang ada yang berbeda. Nanti kalau teman-teman mau harga yang dapat yang saya beli, nanti kalian bisa beli, link akan saya taruh di bawah. Mudah-mudahan stoknya masih ada ya. Kalau habis ya sudah ya. Karena driver ini tetap tidak pernah apa ya, absen, pasti selalu diburu di toko online, pasti itu rata-rata seperti itu. Memang mungkin kendalanya dia tidak bisa disuplai apa ya, tegangan tinggi ya, karena wajar, karena komponen yang dipasang juga punya batasan maksimal sekian ya. Ada yang mirip driver 150 watt itu dia apa ya, 150 watt itu hampir mirip-mirip, tapi bukan mirip 100%, itu 506 ya, produksi dari KM itu sebenarnya juga hampir sama dengan 150 watt, tapi dia bisa disuplai sampai 55 volt 45 volt ya teman, 45 volt maksimal tuh. 55 volt ada yang mengeluh katanya itu komponennya panas atau apa ya.
ya memang bener 55 ada yang panas ada yang enggak, tapi punya saya itu yang tunas 506 enggak apa-apa itu ya. Mungkin itu aja ya teman-teman bahan-bahan dasarnya, sampai ketemu lagi di video baru saya selanjutnya.